Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Di mana dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Jadi sudah jelas ya, materi bahasan kita kali ini adalah tentang sholat berjamaah. Apa sih itu sholat berjamaah? Bagaimana tata caranya? Apa saja syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan yang lainnya? Baik, kita mulai saja tentang sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak apa sih itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, terdiri dari dua orang atau lebih, yang mana satu orang sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Jadi sholat berjamaah ini bisa dilakukan baik itu sholat wajib yang 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Lawan dari sholat berjamaah ini adalah sholat munfarid atau sholat sendirian. Nah, hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Nah, keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat munfarid atau sendirian, yakni jika sholat munfarid itu bernilai 1 derajat, maka sholat berjamaah ini bernilai 27 derajat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Ibni Umar qala Rasulullah SAW, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih baik, lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa sholat berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat baik, yang sangat tinggi dibandingkan dengan kita sholat sendirian. Nah, untuk mencapai keutamaan sholat berjamaah ini, kita harus tahu apa sih syarat yang menjadikan supaya sholat berjamaah kita ini menjadi sah. Adapun syaratnya yaitu yang pertama adanya imam. Tentu jika tidak ada imam sholat ini bukan dikatakan sholat berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Yang kedua itu adalah makmumnya berniat mengikuti imam. Nah, jadi kalau makmumnya nggak niat untuk mengikuti imam, itu tidak bisa dikatakan sholat berjamaah. Terus sholat dilaksanakan atau dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Terus yang selanjutnya, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi jangan imamnya sholat maghrib, tapi makmumnya sholat isya. Jadi harus sesuai sholatnya antara imam dengan makmum. Nah, kalau tadi dikatakan syarat syahnya sholat berjamaah, maka di sini ada peran penting bagi seorang imam. Nah, di sini ada syarat untuk menjadi seorang imam atau syarat-syarat seorang imam. Yang pertama adalah sudah balik atau sudah dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Tidak mungkin orang gila menjadi imam, sholatnya saja tidak bisa ya. Terus yang selanjutnya, laki-laki. Boleh juga perempuan, asalkan makmumnya seluruhnya juga perempuan. Selanjutnya adalah mengetahui syarat dan rukun sholat. Syaratnya tadi sudah ya. Terus fasih membaca Al-Quran. Selanjutnya berdiri pada posisi paling depan. Dan selanjutnya tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, kalau tadi dikatakan syarat imam, selanjutnya ada syarat makmum. Yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam, sama seperti yang tadi ya. Terus mengetahui gerakan salat imam. Jangan sampai makmum tidak tahu imam sudah sujud, kita masih ruku. Jadi kita tidak tahu gerakan salatnya imam. Jadi harus kita ketahui. Selanjutnya berada dalam satu tempat atau satu majelis dengan imam. Tadi juga sudah dikatakan posisinya di belakang imam, jelas ya, imam di depan dan makmum di belakang. Selanjutnya tidak mendahului imam. Jadi gerakannya harus setelah imam. Jadi imam baru sujud, kita baru sujud. Tidak boleh mendahului. Dan yang terakhir, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam, sama yang sudah dikatakan yang tadi. Nah, jika tadi kita membahas tentang syarat makmum, di sini ada beberapa bagian makmum, yakni yang lebih kita tekankan adalah makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah makmum yang datangnya terlambat dan tidak sempat membaca tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama.
Jadi makmum masbuk ini yang tertinggal rukun sholatnya. Dan jadi ketika imam sudah mulai ruku atau sudah mulai i'tidal, kita baru masuk. Jadi kita baru mengikutinya sebagai makmum. Itu tidak dikatakan sebagai satu rakaat. Maka kita di akhir kita harus menggantinya dengan rakaat yang sesuai yang kita tertinggalnya. Nah, lawan dari makmum masbuk ini adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini adalah makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam sejak rakaat pertama. Jadi dia tidak usah menambahkan rakaatnya lagi di akhir salam. Nah, jika tadi dikatakan tentang makmum, tentang imam, dan sekarang boleh nggak sih kita tidak sholat berjamaah? Karena kan tadi sholat berjamaah itu kan sangat dianjurkan ya. Ada sebenarnya halangan yang membolehkan kita dimaklumi atau dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah, khususnya di masjid atau musola di luar ya. Yang pertama halangannya itu ketika hujan lebat. Jadi kita boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Terus misalkan ada angin kencang yang membahayakan, tentu kita juga boleh untuk tidak berjamaah. Jika kita sedang sakit, ya khawatir nanti sakitnya semakin parah, atau mungkin jika sakitnya itu sakit yang menular, nanti bisa menularkan kepada orang lain. Terus selanjutnya khawatir datangnya bahaya. Nah, ini juga sangat penting, apalagi mungkin pandemi virus corona ini ya. Terus yang selanjutnya sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi kita yang bermakmum ketika sholat berjamaah kebelet pipis nih atau mules gitu, boleh tidak sholat berjamaah. Selesaikan dulu hajatnya, buang airnya, baru nanti kalau misalkan masih keburu kita sholat berjamaah. Terus yang terakhir, setelah kita makan makanan yang meninggalkan bau, seperti makan bawang, makan jengkol, makan pete, khawatir nanti jamaah lain terganggu. Kecuali mungkin setelah makan kita gosok gigi dulu sampai baunya hilang, baru bisa ya. Nah, selanjutnya ada tata cara sholat berjamaah. Tentunya setelah kita tahu syarat-syaratnya, kita tahu bagian-bagiannya, kita juga harus tahu bagaimana sih caranya sholat berjamaah. Sebenarnya sama seperti sholat-sholat pada umumnya ya, mau itu kita sholat sendirian. Tapi ada penekanan-penekanan yang memang keharusan dalam sholat berjamaah ini. Yang pertama, biasanya diawali dengan azan dan iqamah. Tapi jika tidak memungkinkan, seperti kita sholatnya sudah melewati waktunya, cukup iqamah saja tanpa harus azan terlebih dahulu. Terus barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh makmum laki-laki, sementara makmum perempuan di belakangnya lagi, di belakang makmum laki-laki. Terus bacaannya ada yang dinyaringkan dan ada yang dipelankan, seperti membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca sami Allahu liman hamidah, terus membaca surat Al-Fatihah di sholat yang seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, dan juga bacaan amin setelah surat Al-Fatihah bagi makmum. Terus selanjutnya makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului, sama seperti tadi ya sudah diterangkan. Nah, terakhir setelah salam dianjurkan atau disarankan membaca zikir dan doa bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Ini tidak wajib, tapi dianjurkan. Nah, yang terakhir, setelah kita bisa mengetahui syarat-syarat dari sholat berjamaah dan tata caranya, ini hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama tentunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa di sini adalah kita mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu sholat berjamaah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menambah kekhusyuan dalam beribadah. Tentunya kalau kita sholat sendirian dibanding dengan sholat berjamaah, apalagi di masjid, di musola, tentunya kekhusyuan kita akan semakin bertambah dalam sholat tersebut ya. Berbeda dengan sendirian, pengennya kadang cepet-cepet. Terus yang selanjutnya ada tentu tadi tentang hadis yang juga sudah disampaikan, pahala dari sholat berjamaah ini adalah dilipat gandakan sampai 27 derajat. Ini juga tentunya hikmah atau keutamaan yang akan kita dapatkan dari sholat berjamaah itu. Terus yang selanjutnya melatih diri untuk disiplin. Nah, ketika kita sholat berjamaah, apalagi tepat waktu, tentu kita akan disiplin waktu dan disiplin diri sendiri, dan juga disiplin dalam hal menjalankan kewajiban kepada Allah. Nah, yang terakhir,
memupuk semangat persaudaraan dan silaturahmi. Tentunya ketika kita sholat berjamaah, kita tidak sendiri di sana, kita akan bertemu orang lain, dan tentunya ini akan menyambung silaturahmi yang insya Allah menjadikan bertambahnya rezeki dan panjangnya umur kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.